Okay guys, welcome back to my channel. And it's me again, Eric Martin pastinya. So kali ini gue lagi mau jalan, mau COD-an. Biasalah, jualan. Hai. Udah lama nih gue nggak nge-vlog ya, maksudnya udah lama gue nggak nge-vlog. Dan ya, kali ini gue nge-vlog lagi. Dan gue hari ini mau bahas ini sih, kesan gue pakai GSX-S selama kurang lebih 1 bulan. So ya, kali ini gue mau bahas experience gue riding bersama GSX-S selama 1 bulan kurang lebih. Ya, 1 bulanan, udah nggak kerasa ya, tiba-tiba udah 1 bulan aja, cepet banget waktu berlalu. Jadi gue mau mulai dari apa ya, kalau sharing experience berkendara pastinya dimulai dari posisi riding ya lah ya. Posisi riding ya seperti yang kalian tahu, ini kan motor naked, pasti naked bike. So posisi duduknya pasti tegak, tapi nggak tegak banget ya, ini karena posisi stangnya agak rendah, jadi masih ada nunduk dikit. Buat gue sih oke lah, nggak gimana ya, nggak bikin pegel lah. Ya satunya yang gue keluhkan adalah karena ini karena joknya dia tipis ya, termasuk tipis, jadi ya agak kerasa aja gimana gitu. Kalau kelamaan jadi pegel duduknya, bukan posisi riding, bukan ininya loh, bukan posisi berkendaranya yang bikin pegel. Nah, jadi overall oke sih kalau buat posisi berkendara. Buat harian oke banget ini. Tapi kalau buat boncengan jangan berharap banyak ya. Ini joknya soalnya tinggi banget. Tinggi. Semua yang duduk sini pasti langsung berasa paling tinggi sejalanan anjir. Naik motor rasa naik ini anjir. Apa namanya? Naik wahana Dufan. Nah, kalau untuk experience mesinnya oke banget sih. Jadi ini mesinnya seperti yang kalian tahu, ini mesinnya overbore. Tipenya overbore, dimana bornya lebih gede daripada stoknya. Jadi karakter mesinnya tuh adalah tengah ke atas tarikannya. Tapi bukan artinya tarikan bawahnya ini pelan. Ini mah kencang aja motornya. Jadi kalau kalian yang merasa ini motor tarikan bawahnya kurang, mungkin ada yang salah dengan kalian ya. Kalau menurut gue sih udah oke banget. Tarikannya mantul pokoknya. Udah kencang aja loh pokoknya. Giginya sampai 6 gitu kan. Gue kemarin waktu itu sempet narik top speed ya, nyoba-nyoba dong sih, nggak sampai top speed banget, belum mentok banget. Gigi 5 tuh bisa 135 dan itu masih naik terus. Tapi gue nggak berani nariknya soalnya karena motor naked kan, jadi dia nggak mecah angin, nggak ada fairingnya, jadi agak goyang gitu loh. Gue ngeri aja kan, jadi gue langsung stop gas. 1 bulan bersama GSX, 1 bulan dengan motor ini rasanya worth to buy sih. Ini motor tuh worth to buy. Harganya sesuai lah. Maksudnya lu beli motor, kalau lu buat pakai sendiri, ini motor lu nggak bakal nyesel gitu. Emang ini motor emang dibeli untuk dipakai, bukan untuk dijual gitu. Lu kalau komplain sama mesin, gue yakin lu nggak akan komplain sama mesin gitu, maksudnya sama tenaga, power. Bahkan ini gear shiftingnya aja tuh rasanya gimana ya, rasanya sep-sep gitu loh, rasanya enak banget. Nggak bakal nyesel lu beli motor ini gitu. Tadi udah posisi bandara, mesin nggak ada, pokoknya juara lah mesinnya. Nggak ada tandingan. Gue sih nggak mau ngomong gitu sih sebenarnya, nanti malah dibully lagi sama yang lain. Hai. Tapi emang bener mesinnya tuh narik abis gitu loh. Untuk 150 cc naked ya, gue rasa sih ini udah oke banget. Ini cocok banget kalau buat lu pada yang suka karakter mesin yang tarikan atasnya tuh asik gitu. Itu tipe mesin balap banget loh, maksudnya tipe mesin overbore yang suka tarikan atas, yang suka narik-narik. Ini motor sih asik parah ini. 6.000 ke atas langsung ngejambak banget. Kalau buat boncengan, sekali lagi ini bukan motor yang tepat buat kalian. 6.000 ke atas tenaganya ngejambak banget dan rasanya kayak mau jatuh lu kalau dibonceng pakai ini, kalau nggak pegangan ya. Jadi lu wajib pegangan banget sih kalau boncengan pakai ini motor, kecuali lu udah terbiasa. Kalau kayak gue sih udah terbiasa, jadi gue nggak usah pegangan juga, santai-santai aja. Tapi ya tetap aja lah, semuanya wajib pegangan lah.
konsumsi bensin irit sih, irit banget ini kalau menurut gue dapat konsumsi bensin tuh 40,2 km per liter. Gila gak tuh? Motor 150 cc power, mesinnya udah kenceng banget, irit 40 km per liter anjir. Gue for your information, gue pakai ini motor pakai bensinnya ini ya, Shell V-Power RON 95, dan ya udah, ya bisa kalian lihat sendiri anjir dari data MID di speedometer ini 40,2 km per liter. Ini sih irit banget sih. Gue udah selama sebulan gue udah nyervis 1 kali. Udah jelas lah, gue ganti oli kan. Gue ganti oli Shell. Waktu itu pas gue ganti oli Shell, nggak tahu kenapa, mungkin karena olinya baru ya. Jadi waktu itu tarikan awalnya tuh rasanya berat banget gitu. Mesinnya pokoknya rasanya berat aja. Mungkin nggak tahu karena olinya nggak cocok atau gimana, gue nggak ngerti. Nah terus setelah gue ganti oli Shell tuh, kan gue ngecek rekalan ini kan soalnya tahun 2017. Jadi kalau lu nih, buat kalian yang belum tahu ya, kalau kalian punya motor GSX tahun 2017 dan kalian belum pernah ngecek recall, kalian bisa cek di websitenya tuh, ada, ya udah kalian bisa cek, nanti masukin nomor angka, terus nanti bisa lihat motor kalian tuh termasuk recall atau enggak. Kalau misalnya termasuk recall ya kalian recall aja, biaya gratis kok. Terus gue ngecek motor gue, ternyata dia recall apa namanya, gear starter. Sebenarnya nggak penting-penting banget sih, tapi ya karena gratis kan, jadi gue ganti aja. Gue bawa ke bengkel, ganti gear starter, ternyata sama dia diganti oli juga gitu kan. Jadi gue udah ganti oli Shell, belum ada seminggu diganti lagi pakai oli SGO, oli Suzuki. Kan kentang ya, gue ganti oli Shell, beli 2 botol terus diganti lagi oli sama dia. Sayang banget duit gue ganti oli, tapi ya udahlah, gak apa. Nah terus fun fact, nggak tahu kenapa gue kan habis ganti oli Shell tuh, oli Shell berat, itu kan diganti oli SGO lagi kan. Nah itu langsung tiba-tiba tarikannya enteng banget. Gue nggak ngerti kenapa sih, kayaknya ini cocokan oli sih. Mungkin motor ini emang nggak cocok pakai oli Shell, tapi ya nggak tahu deh. Gue nextnya mungkin pakai SGO aja sih, nggak bakal ganti oli. Gue pakai oli standar Suzuki aja lah, nggak mau repot juga kan, soalnya oli motor ini tuh 1,3 liter, nggak kayak motor lain. Kalau motor lain kan 800 liter, ini tuh 1,3. Terus kalau di pasaran oli 1 botol yang 1,3 liter itu cuma SGO doang, yang lainnya tuh 800 1 liter. Berarti kan kalian harus beli 2 botol, dan itu pun nyisa. Jadi ya sayang aja gitu ya. Itu sih sebenarnya nggak terlalu masalah sih, kan kita kan kalau ikutin rekomendasi pabrikan juga pakai oli SGO lah pasti. Nah, terus kalian lihat kalau mau netralin tuh gampang banget netralinnya. Terus kalau kendala gua selama pakai ini motor apa ya? Kendala kalau lu nggak biasa standar 2 di motor ya lu bakal agak sedikit kerepotan sih. Soalnya dia tuh nggak ada behel, kan joknya tinggi, terus kan nggak ada behelnya. Jadi kalian pasti akan sedikit bingung sih megang mana ya kalau buat standar 2 gitu. Ini kan soalnya motor ini GSX yang naked, yang S tuh ada standar 2-nya. Nah untuk standar 2-nya sih kalau standar 2, jadi mau nggak mau ada 2 cara. Satu, lu pegang tali jok belakang kalau lu masih pakai jok belakang, dan lu harus berdoa semoga talinya nggak putus. Kedua, lu bisa tarik kaki footstep pembonceng, jadi ya lu tarik besinya gitu loh buat ngangkatnya. Itu sih agak PR dikit sih, lu bakal beradaptasi sebentar sih. Tapi kalau lu udah terbiasa ya udah, it's not a big deal, it's okay aja. Terus apa lagi ya? Terus selama gue pakai di motor ya, mesin panas nggak terlalu sih ya. 150 cc apa panasnya sih gitu kan, nggak ada panas-panasnya lah. Apalagi dia motor naked terbuka, jadi sirkulasi udara mesinnya pasti lebih oke. Ditambah ini kan udah ada radiator juga, jadi water cool, yang pastinya pendinginannya udah optimal banget lah. Terus kalau filter oli ya, waktu itu filter oli kalau salah harga nggak nyampe 10.000, jadi murah lah ya. Ganti oli sekalian ganti filter oli lah. Pokoknya ini motor enak lah. Kalau lu pakai ini motor
selama 1 bulan gue nggak ada keluhan sih. Ya satu lah tadi lah standar, itu juga tinggal pembiasaan diri aja sih. Habis itu udah sih. Oh iya, ini deh. Kalau kalian, ini kan spakbor. Ini kalau kalian tahu, spakbornya kan ada 2 tuh. Spakbor, terus spakbor belakang. Spakbor belakang ada satu yang gede sama yang bisa dicopot satu jadi kecil. Nah, gue kan kebetulan pakainya yang kecil doang kan. Jadi waktu itu sempet tuh gue hujan-hujanan pakai spakbor yang kecil doang. Gila itu. Spakbor kayak nggak guna. Itu basah sampai ke atas di belakang. Jadi gue kalau lu boncengin ya you know lah, pasti pembonceng sampai helm juga pasti kena itu cipratan air. Makanya nanti next modifan gue kayaknya bakal pasang mudguard sih. Bakal pasang mudguard biar lebih, ya biar nggak kecipratan aja kan. Siapa yang mau kecipratan coba? Nggak enak sih. Stangnya posisinya agak nunduk, nggak terlalu lebar. Ini kebetulan gue udah pasang fog guard sama pasang windshield ya. Videonya dari di video gue sebelumnya, kalau mau cek bisa cek di kanan atas. Gue taruh kartunya. Fog guardnya ya pakai fog guard pun rasanya juga nggak terlalu lebar, masih oke aja gitu maksudnya. Terus gue pakai visor ini merubah looks banget sih, jadi ganteng parah aja. Wah gila, mesinnya liar kalau ditarik. Gila, mesinnya tuh narik banget sebenarnya. 13.000 rpm ini nggak bohongan gitu. Jadi kalau lu nyari mesin udah beli ini aja, nggak ada mesin lain yang ngalahin di kelas 150 cc nih kayaknya, kecuali 2 tak ya. Tapi kan kita ngomonginnya konteks 4 tak, jadi ya kalau menurut gue ini udah best choice. Maksudnya mesin standaran tanpa knalpot racing udah kenceng, ya udahlah ini aja lah, mau apa lagi yang udah cukup gitu maksudnya, nggak perlu lagi. Ini udah pilihan terbaik rasanya kalau bagi gue sih. Kecuali lu nyari kenyamanan. Kalau lu nyari kenyamanan ya jangan beli ini, karena maksudnya kenyamanan untuk berboncengan ya. Kalau lu solo rider, jomblo atau sejenisnya, ya maaf ya kan, ya udah, motor itu lu nggak bakal nyesel sih kalau buat pakai sendiri mah. Dan ya I don't know, gua nggak tahu mesti ngomongin apa lagi sih. Ini motor kencang, irit 40 km per liter bensinnya, gila nggak tuh. Habis itu mesinnya bertenaga. Looks itu ya preference masing-masing sih. Semua orang punya pendapatnya masing-masing kalau soal desain ya. Gue nggak bisa komplain banyak. Kalau bagi gue sih ini looksnya asik. Ini motor ini kalau buat bermanuver kiri kanan juga gesit. Motornya gesit, wheelbase-nya kayaknya nggak terlalu panjang ya. Gue nggak hafal di wheelbase berapa. Tapi ini motor kalau buat nikung, selap-selip, berbelok, bermanuver gitu, lincah ini motornya. Karena didukung ini juga sih ya, didukung berat bobot motornya tuh yang enteng juga gitu kan. Jadi ya udah motornya enteng, powernya kenceng, jadi power to ratio-nya mantep. Paling yang harus diganti ban sih. Ban ini agak licin soalnya. Sama harus upgrade pengereman, soalnya ini remnya agak dalam ya. Lu mesti feeling sendiri lah kalau mau tahu rasanya dalamnya segimana. Kalau enggak ya bingung juga jelasin aku. Dan ya I don't know, kayaknya itu aja sih yang bisa gue share selama sebulan menggunakan GSX S ini. Karena kan secara gue makanya sebenarnya buat harian, tapi kan nggak full daily, karena kan you know lah sekarang lagi pandemi dan semua aktivitas jadi terhambat gitu ya. Jadi kayaknya udah sih videonya gitu aja lah ya, sharing pengalaman gue pakai GSX S ini selama 1 bulan. Gue nggak tahu sih sharing pengalaman gue ini bisa ngebantu lu pada atau enggak ya, tapi gue harap sih bisa ngebantu lu pada kalau lu masih ragu untuk beli ini motor, atau lu pengen tahu experience riding itu seperti apa. Semoga bisa membantu. Dan ya until next video, I'm Eric Martin signing out, bye.